Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Fatih, Tuan Asisten dengan NIM 2107309, mata kuliah Mekanika Gerak Kendaraan pada pertemuan 15, yang membahas tentang gaya dan momen aerodinamika pada mobil. Yang kita sudah lihat seperti materi seperti ini, gaya aerodinamika yang terjadi pada mobil secara umum dapat tiga, yaitu gaya hambat atau drag force, aerodinamik atau FD, gaya angkat atau lift force, aerodinamik dengan lambang FL, dan gaya samping set force aerodinamik Fs. Besarnya gaya yang terjadi tersebut Fd, Fl, Fl, kecepatan angin Va, dan sudut arah angin theta A diperoleh melalui pengujian langsung model atau mobil aslinya pada terowongan angin atau wind tunnel. Nilai besaran yang telah didapatkan dari terowongan angin selanjutnya dihitung untuk menghasilkan coefficient of drag atau CD, coefficient of lift atau CL, dan coefficient of side atau CS. Karena bentuk bodi dari kendaraan dan pola aliran udara pada kendaraan, maka besar kemungkinan titik kerja ketiga gaya angin tersebut yang pada umumnya disebut gaya. Gaya tersebut bekerja pada titik yang disebut dengan center of pressure. Karena letak CP dan CG berbeda, maka ketiga gaya aerodinamika di atas dapat menimbulkan momen aerodinamis terhadap sumbu X, Y, Z yang berpusat pada CG seperti gambar di bawah ini. Ada tiga momen aerodinamik yang dapat terjadi pada kendaraannya itu. Momen rolling atau MG yaitu momen terhadap sumbu X. B. Momen pitching atau MP yaitu momen terhadap sumbu Y. C. Momen yawing atau MY yaitu momen terhadap sumbu Z. Seperti gambar ini terlihat gambar gaya dan momen aerodinamika udah kendaraan. Dan inilah dari gambar di atas dapat dilihat aliran udara di sekitar kendaraan. Ini adalah yang bergerak, ini aliran udara, dan ini kendaraan mobil. Dari gambar di atas dapat dilihat aliran udara sekitar kendaraan. Ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Gaya hambat atau drag force aerodinamik. Gaya hambat adalah gaya udara yang berlawanan arah dengan arah gerak maju mobil sehingga menghambat traksi mobil. Secara umum gaya hambat drag force dikenal melalui angka coefficient of drag atau CD. Nilai CD semakin kecil maka aerodinamika benda mobil semakin baik karena gaya hambat yang timbul semakin rendah. Seperti ini tabelnya. Mobil penumpang 0,3, 0,6. Seperti ini. Dan seterusnya. Gaya hambat total terdiri dari beberapa jenis gaya hambat, yaitu A. Hambatan bentuk. Mobil bodi mobil yang kompleks menyebabkan terjadinya distribusi tekanan di sepanjang permukaan bodi mobil. Saat mobil berjalan terjadi perbedaan tekanan antara bagian depan mobil dan bagian belakang mobil. Tekanan positif bekerja pada bagian depan mobil dan tekanan negatif di bagian belakang mobil, sehingga gaya udara yang bekerja pada bagian depan mobil lebih tinggi daripada gaya bagian belakang mobil. Akibatnya timbul gaya drag yang bekerja berlawanan dengan arah mobil dan menghambat gerak mobil. Yang kita lihat seperti gambar ini, ini ada garis bis aliran dan lain-lain. B. Hambatan pusaran atau turbulensi atau vortex. Pada bagian belakang mobil terjadi perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah mobil, menyebabkan terjadinya gerakan aliran udara dari permukaan bawah menuju ke permukaan atas mobil yang berupa pusaran atau turbulensi atau vortex. Timbulnya vortex pada mobil juga akan menghambat gerak laju mobil yang disebabkan adanya pengaruh gaya angkat vertikal pada mobil. C. Hambatan tonjolan. Adanya tonjolan profil tertentu pada bagian permukaan bodi mobil seperti kaca spion, pengaman pintu, antena, dan aksesoris lainnya. Juga mengakibatkan gaya hambat. Oleh karena itu, maka komponen tersebut biasanya bentuknya dibuat mendekati bulat dan halus supaya udara yang lewat semakin lancar dan berarti mengurangi hambatan. D. Hambatan aliran dalam. Hambatan aliran dalam ini merupakan hambatan oleh aliran udara yang mengalir melalui sistem pendingin mesin yang itu radiator. Hambatan-hambatan tersebut di atas semuanya tidak dapat dihindarkan, tetapi penerapan ilmu aerodinamika akan meminimalisir hambatan yang ada pada kenyataannya. Hanya hambatan bentuk dan hambatan pusar yang paling besar pengaruhnya terhadap gaya hambat secara keseluruhan. Gaya hambatan tersebut adalah sebagai fungsi dari kecepatan kuadrat secara umum terusan.
Rumusan gaya hambat yang angin adalah seperti ini: FD sama dengan setengah CD P kali VA berangkat 2 A F. CD sama dengan 2 FD per PVA pangkat 2 A F, di mana CD sama dengan CD koefisien gaya hambat, VA pangkat 2 kecepatan relatif angin, AF sama dengan luar frontal kendaraan dalam hitungan meter kubik. P atau sama dengan density udara atau kilogram meter per 3 pangkat 3. FD sama dengan gaya hambat kilogram per meter. B. Gaya angkat atau lift force aerodinamik. Perbedaan bentuk antara permukaan atas dan bagian bawah mobil menyebabkan aliran udara pada permukaan atas lebih cepat daripada aliran udara pada permukaan bawah, sehingga tekanan pada permukaan atas mobil lebih rendah daripada tekanan permukaan bawah. Faktor lain adalah kekasaran bagian permukaan bawah mobil yang disebabkan oleh profil mesin dan komponen lain yang memperlambat aliran di bawah, sehingga memperbesar tekanan aliran permukaan bawah. Karena itu, tekanan yang bekerja pada bagian bawah mobil secara umum lebih besar dari tekanan yang bekerja pada bagian atas mobil, sehingga menimbulkan terbentuknya gaya angkat atau lift force. Karena adanya desakan aliran udara dari permukaan bawah ke permukaan atas mobil. Gaya ini bekerja dalam arah vertikal dan biasanya arah ke atas ditandai sebagai arah positif dan ke bawah sebagai arah negatif. Pada gambar di atas, gaya lift secara total dapat dirumuskan FL sama dengan setengah CL PVA pangkat 2 AF. CL sama dengan 2 FL per PVA pangkat 2 AF, di mana CL koefisien lift hambat, VA pangkat 2 kecepatan relatif angin, AF luar frontal kendaraan, hitungannya meter kubik, P density udara kilogram meter per pangkat 3, FL gaya angkat kilogram atau per meter. C. Gaya samping head force. Jika ada gerakan angin yang tidak sejajar dengan arah gerak mobil sehingga membentuk sudut tertentu terhadap lintasan mobil, maka akan terjadi gaya samping. Gaya samping bekerja dalam arah horizontal dan transversal sehingga bersifat mendorong mobil ke samping. Gaya samping juga terjadi pada kondisi mobil berbelok. Bodi mobil yang semakin aerodinamis akan meminimalisir jadinya gaya samping sehingga stabilitas mobil lebih terkendali dengan baik. Selanjutnya, bentuk bodi mobil. Bagian depan mobil, forebody, merupakan bagian bodi yang sangat menentukan besarnya gaya hambat atau drag force. Bagian depan mobil terdiri dari spoiler atau bumper, kap mesin, windscreen, dan kaca depan. Komponen ini berhadapan langsung dengan aliran udara. Semakin cepat jalannya mobil, hambatan udara semakin besar. Aspek dinamika pada bagian hidung atau moncong mobil sangat dipertimbangkan setelah kebutuhan udara untuk pendinginan mesin, yaitu khususnya radiator dan udara untuk mendinginkan rem dapat terpenuhi secara umum. Bagian depan mobil termasuk kaca depan dibuat landai pada bagian atas dan sampingnya serta bagian bawah sedekat mungkin dengan jalan, sehingga udara semaksimal mungkin melewati bagian depan atas dan seminimal mungkin yang melewati bawah mobil, sehingga gaya angkat mobil yang ditimbul semakin rendah. B. Bagian atap mobil. Bagian atap mobil dapat diperbaiki dengan mendesain atap berbentuk konveks agar memudahkan air dan udara mengalir ke belakang. Jika konveksitas berbesar, koefisien of drag atau CD dapat diperkecil. Jika bentuk konveks didesain sehingga menyebabkan pertambahan luas frontal area, maka aerodinamik drag juga meningkat. Jika tinggi atap asli dibiarkan konstan, maka kaca depan dan belakang harus dibuat melengkung sehingga efek konveksivitas dapat tercapai. C. Bagian belakang mobil atau vehicular rear end. Stabilitas mobil juga sangat ditentukan oleh gaya yang terjadi pada bagian belakang mobil. Oleh karena itu, maka pada bagian belakang mobil dibuat lebih lancip, dan pada mobil balap selain dipasang spoiler juga dipasang sayap atau wing, sehingga semakin cepat mobil gaya angkat yang ditimbul dan pesan atau turbulensi vortex dapat diminimalisir. D. Bagian samping mobil. Reduksi drag pada bagian samping mobil dapat dilakukan dengan mendesain kelengkungan bagian samping atau convexity. Bagian bawah mobil. Kekasaran bagian bawah mobil juga akan meningkatkan nilai drag pada mobil. Reduksi drag dapat dilakukan dengan cara memperhalus bagian bawah mobil, yaitu jarak yang semakin pendek antara mobil di bagian bawah dengan permukaan jalan yang akan menghasilkan gaya angkat mobil yang semakin kecil. F. Komponen body. Komponen bodi seperti jendela, atap, dan lampu depan mobil mempunyai pengaruh penting terhadap besar koefisien hambat aerodinamik tersebut. Dengan jendela mobil yang terbuka, atap mobil yang terbuka, dan lampu depan yang juga terbuka akan meningkatkan gaya hambat atau koefisien drag meningkat.
Jadi seperti itulah materi pada kali ini tentang aerodinamik pada mobil. Apabila ada salah, oh, dengan kalimat saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.